Malam itu mereka tidak bisa tidur. Setiap beberapa menit, suara benturan terdengar lagi dan lagi, seperti ada sesuatu yang sengaja mengembalikan kereta bayi itu ke tempatnya. Hingga dini hari, suara itu baru benar-benar berhenti. Namun, ketakutan mereka belum hilang. Pagi harinya, sebuah kejadian lain membuat mereka semakin terpukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Terima kasih kalian sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Teror Kereta Bayi. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Malam itu, udara di Semarang terasa gerah meski angin bertiup kencang. Mbak Tika duduk di ruang tamu bersama ibunya, mengobrol ringan sambil menonton televisi. Suasana rumah mereka cukup sepi. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Tiba-tiba, tuh, suara benturan keras terdengar dari arah pintu depan. Mbak Tika dan ibunya tersentak kaget. Mereka saling pandang dengan raut wajah tegang. "Apa itu?" tanya ibunya dengan nada cemas. Mbak Tika bangkit perlahan dan berjalan ke pintu. Dengan sedikit ragu, ia mengintip dari celah jendela. Lampu teras rumah masih menyala, menerangi halaman kecil mereka. Awalnya, tak ada yang aneh. Namun, ketika ia menggeser pandangannya ke bawah, napasnya tercekat. Sebuah kereta bayi tua berdiri diam tepat di depan pintu rumah mereka. Kereta itu tampak usang dengan cat yang mengelupas dan kainnya sudah lusuh. Roda-rodanya berkarat, seolah sudah bertahun-tahun tak digunakan. Mbak Tika menelan ludah. Dadanya berdebar tak menentu. "Ibu, lihat ini," panggilnya dengan suara bergetar. Ibunya ikut mengintip dan langsung menarik napas tajam. Kereta bayi siapa itu? Mereka terdiam, mencoba berpikir. Tak mungkin ada yang meletakkannya di situ tengah malam begini. Apalagi pagar depan rumah mereka masih tertutup rapat. "Apa kita singkirkan saja?" tanya Mbak Tika. Ibunya mengangguk. Dengan hati-hati, Mbak Tika membuka pintu dan melangkah keluar. Begitu ia menyentuh gagang kereta bayi, hawa dingin langsung menyergap tangannya. Ia merinding, tapi tetap mendorongnya ke samping, menjauh dari pintu. Mereka masuk kembali dan mengunci pintu rapat-rapat. Tapi baru saja mereka duduk kembali di ruang tamu, suara itu terdengar lagi. Mbak Tika dan ibunya membelalakan mata. Dengan cepat, mereka kembali mengintip keluar jendela. Kereta bayi itu telah kembali ke tempatnya semula. Mbak Tika mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. "Bu, tadi aku sudah memindahkannya kan?" Ibunya mengangguk cepat. Wajahnya pucat pasi. "Ini gak wajar, Tik." Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Setiap beberapa menit, suara benturan terdengar lagi dan lagi. Seperti ada sesuatu yang sengaja mengembalikan kereta bayi itu ke tempatnya. Hingga dini hari, suara itu baru benar-benar berhenti. Namun, ketakutan mereka belum hilang. Pagi harinya, sebuah kejadian lain membuat mereka semakin terpukul. Di rumah sebelah, Bu Rita, tetangga yang baru melahirkan, tampak panik. Ia mondar-mandir di teras rumahnya. Wajahnya cemas. "Ada apa, Bu Rita?" tanya Mbak Tika mendekat. Bu Rita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kereta bayi anakku hilang semalam. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu." Jantung Mbak Tika berdegup kencang. Dengan suara gemetar, ia menunjuk ke halaman rumahnya. "Bu, kereta bayinya yang seperti ini?" Mata Bu Rita membesar
saat melihat kereta bayi tua itu. Ya Tuhan, itu kereta bayiku. Suasana mendadak sunyi, angin bertiup lebih kencang, seakan membawa bisikan-bisikan yang tak terdengar. Bagaimana bisa kereta bayi Burita tiba-tiba ada di rumah Mbak Tika? Burita berjalan mendekat, wajahnya penuh kebingungan. Tangannya gemetar saat menyentuh pegangan kereta bayi itu. Ini benar-benar kereta bayiku, tapi kenapa bisa ada di sini? Mbak Tika menelan ludah. Ia menoleh ke ibunya yang juga tampak pucat. Semalaman mereka diganggu suara benturan. Lalu paginya menemukan bahwa kereta ini ternyata milik Burita. Ada yang tidak masuk akal. Apa mungkin ada orang iseng yang memindahkannya? Mbak Tika mencoba berpikir logis, tapi pagar rumahku selalu terkunci. Tidak mungkin ada orang yang masuk dan mengambilnya. Burita memeluk tubuhnya sendiri, merasa tidak nyaman. Dan aku merasa semalam mendengar suara roda berdecit di teras rumahku. Mbak Tika dan ibunya merinding. Bayangan semalam langsung kembali ke benak mereka. Suara benturan berulang. Kereta bayi yang terus kembali ke tempatnya. Hawa dingin yang menusuk kulit. Bu, kalau begitu, ayo kita bawa kembali ke rumah Burita, ujar Mbak Tika akhirnya. Ibunya hanya mengangguk. Sementara Burita tampak ragu. Namun, mereka bertiga akhirnya mengangkat kereta bayi itu bersama-sama dan membawanya kembali ke rumah. Burita begitu sampai di sana, Mbak Tika melihat bayi Burita sedang tidur di kamar. Wajahnya tenang dan polos. Burita, coba ibu pastikan lagi, kereta ini benar-benar milik ibu? Tanya Mbak Tika, masih merasa ada sesuatu yang aneh. Burita mengangguk cepat. Iya, aku membelinya dari toko barang bekas. Tapi aku tidak tahu kalau suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar. Mereka bertiga terkejut. Mereka menoleh ke arah kamar bayi. Tapi anehnya, bayi Burita masih tertidur pulas. Suara tangisan itu datang dari arah kereta bayi. Burita langsung menutup mulutnya. Wajahnya memucat. Mbak Tika merinding dari ujung kepala hingga kaki. Dan lebih mengerikan lagi, saat mereka menatap ke dalam kereta bayi itu, mereka melihat sesuatu. Ada bekas cap tangan kecil di kain lusuhnya, seperti tangan bayi yang baru saja merangkak di atasnya. Burita langsung mundur, napasnya tersengal. Tika, ini bukan kereta bayi biasa. Mbak Tika menelan ludah. Bu, kalau kereta ini dari toko barang bekas, ibu tahu siapa pemilik sebelumnya? Burita menggeleng. Aku hanya tahu kalau pemilik sebelumnya meninggal dalam kecelakaan. Aku tidak pernah menanyakan lebih jauh. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tiba-tiba suara berdecit terdengar. Roda kereta bayi itu bergerak sedikit, seolah ada yang mendorongnya pelan. Sendiri, Mbak Tika dan ibunya langsung mundur. Sementara Burita mulai gemetar ketakutan. Di luar, angin bertiup semakin kencang. Dari jendela, Mbak Tika merasa melihat bayangan hitam berdiri di depan pagar. Tapi begitu ia berkedip, bayangan itu menghilang. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar pelan, seperti suara bayi yang tertahan. Suara itu berasal dari dalam kereta bayi. Tawa kecil itu terdengar makin jelas, lirih, menggelitik, tapi mengerikan. Seolah ada bayi tak kasat mata yang sedang bermain di dalam kereta bayi tua itu. Burita menutup mulutnya. Wajahnya pucat pasi. Mbak Tika dan ibunya hanya bisa terpaku, tak mampu berkata-kata. Dan tiba-tiba, cerak, 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 cerak. Kereta bayi itu bergoyang pelan, lalu semakin cepat, seolah ada sesuatu yang menggerakkannya. Roda berkaratnya berdecit nyaring, menciptakan suara yang menggema di seluruh ruangan. Burita tersentak dan langsung mundur ke dinding. Matanya membelalak ketakutan. Tika, ini apa? Mbak Tika juga melangkah mundur. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimutinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi.
kereta bayi itu berhenti bergoyang, namun kain penutupnya bergerak, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dengan napas tercekat, Mbak Tika menoleh ke Bu Rita. "Bu, kita harus lakukan sesuatu." Namun sebelum ada yang bergerak, suara lirih terdengar dari dalam kereta bayi. "Ai, Bu." Jantung mereka seakan berhenti, berdetak. Mbak Tika membeku di tempat. Ibunya tak berani menoleh. Bu Rita menutup telinganya. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu suara lain menyusul. Suara napas berat terdengar dari belakang mereka. Mbak Tika memberanikan diri menoleh ke arah jendela. Dan saat itu juga tubuhnya terasa kaku. Di luar rumah Bu Rita berdiri sosok perempuan berpakaian lusuh. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, hampir membiru, dan di dadanya ada lubang besar yang menganga. Sundel bolong. Mbak Tika tersentak. Sosok itu diam, tapi wajahnya perlahan menoleh ke arah jendela. Lalu tersenyum mengerikan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka bertiga. Dan saat itu juga kereta bayi di depan mereka berguncang keras. Brak, brak, brak. Mbak Tika menjerit. Ibunya menarik tangannya, sementara Bu Rita hampir pingsan. Tiba-tiba suara bayi menangis pecah di seluruh ruangan. Tangisan itu tidak berasal dari bayi Bu Rita, melainkan dari dalam kereta bayi tua itu. Angin bertiup makin kencang, lampu berkedip-kedip. Suara langkah kaki terdengar di luar rumah, seperti seseorang sedang mondar-mandir di teras. Dan sebelum mereka bisa melakukan apapun, pintu rumah Bu Rita diketuk. Mbak Tika dan ibunya saling pandang. Wajah mereka semakin ketakutan. Bu Rita mendekap dadanya. Suaranya bergetar. "Jangan, jangan buka pintunya." Namun suara ketukan itu semakin keras. Hingga tiba-tiba, "Buka!" Suara itu terdengar parau, berat, dan menekan. Bu Rita menjerit. Mbak Tika nyaris jatuh karena lututnya melemas. Pintu bergetar hebat, seolah sesuatu di luar sana ingin masuk. Ketukan di pintu semakin keras, seperti ada sesuatu yang memaksa masuk. Bu Rita gemetar hebat. Air matanya sudah menggenang. "Jangan, jangan dibuka." Suaranya bergetar ketakutan. Mbak Tika menggenggam lengan ibunya erat. "Bu, kita harus gimana?" Pintu terus bergetar. Bahkan engselnya berbunyi seperti akan lepas. Angin dingin tiba-tiba bertiup masuk melalui celah-celah rumah, membawa bau busuk menyengat yang menusuk hidung. Dan di tengah ketakutan mereka, suara mengerikan itu kembali terdengar. "Buka, aku mau anakku." Mbak Tika langsung menutup telinganya. Suara itu terdengar seperti jeritan seorang perempuan yang kesakitan, penuh amarah dan kesedihan. Tiba-tiba salah satu jendela terbuka sendiri dengan keras. Tirai melambai-lambai liar, seolah ada yang menerobos masuk. Dan di sana, di balik jendela yang terbuka, sosok itu berdiri. Sundel bolong. Ia menyeringai mengerikan. Matanya kosong, kulitnya pucat membusuk, dan lubang besar di punggungnya menganga lebar. Tangannya bergerak pelan, seolah mencoba meraih sesuatu di dalam rumah. Bu Rita menjerit, "Pergi, pergi, jangan ganggu anakku." Mbak Tika refleks menarik ibunya mundur. Ia berusaha tetap sadar, walaupun tubuhnya sudah melemas. Dan tiba-tiba, bayi Bu Rita menangis kencang. Saat itu juga, sundel bolong di jendela menoleh ke arah suara tangisan bayi. Wajahnya berubah dari menyeringai menjadi penuh kesedihan. "Tolong, kembalikan anakku." Suara itu lebih lirih, terdengar memilukan. Namun, tiba-tiba ekspresinya berubah lagi menjadi penuh kemarahan. Brak, brak, brak. Kereta bayi tua itu
kembali bergetar hebat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang marah dan ingin keluar. Mbak Tika mundur dengan napas tersengal. "Bu, ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus cari pertolongan." Bu Rita masih terduduk di lantai. Wajahnya penuh air mata. "Tika, kalau dia minta anaknya, apa maksudnya? Anak siapa? Anak siapa?" Mbak Tika tidak tahu harus menjawab apa. Tapi satu hal yang pasti, sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di rumah ini. Dan saat itu juga suara siulan terdengar pelan, menyeramkan, mengitari rumah mereka. Mbak Tika menoleh ke arah pintu dengan ketakutan. Dari balik celah kayu, ia bisa melihat sesuatu. Bayangan hitam bergerak di luar rumah. Bu Rita semakin ketakutan. "Tika, suara itu." Mbak Tika tahu suara siulan ini bukan sembarang suara. Ini adalah pertanda bahwa sesuatu sedang mengintai mereka. Dan sebelum mereka bisa melakukan apapun, bayi Bu Rita menangis lebih keras. Lalu tiba-tiba tangisannya berhenti. Hening, Mbak Tika menoleh dengan panik. "Bu, kenapa diam?" Bu Rita langsung berlari ke kamar. Dan saat ia melihat tempat tidur bayinya, bayi itu tidak ada. Bu Rita menjerit histeris. "Anakku, anakku hilang." Mbak Tika dan ibunya langsung berlari ke kamar. Tempat tidur bayi itu kosong, selimutnya berantakan, dan udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Nggak mungkin, bayi nggak bisa pergi sendiri. Mbak Tika panik. Matanya liar mencari ke setiap sudut ruangan. "Bu, coba cari di bawah tempat tidur." Bu Rita sudah menangis ketakutan. Tangannya gemetar saat mengangkat selimut dan melihat ke bawah ranjang kosong. Lemari. Periksa lemari. Ibunya Mbak Tika mencoba tetap tenang. Mbak Tika buru-buru membuka pintu lemari. Sesuatu jatuh dari dalam lemari. Mereka semua tersentak. Ternyata hanya boneka bayi. Tapi ada yang aneh. Boneka itu dalam keadaan terbalik, dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas, seolah seseorang telah menggantungnya dengan sengaja. Dan yang lebih menyeramkan lagi, wajah boneka itu tampak berubah. Matanya terlihat seperti menatap mereka dengan tajam. Bibirnya melengkung ke atas, tersenyum seperti mengejek. Bu Rita langsung mundur. Tubuhnya lemas. "Itu bukan bonekaku. Itu bukan punyaku." Mbak Tika menutup pintu lemari dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. "Bu, ini pasti ulah sesuatu. Kita harus cari anak Bu Rita sekarang juga." Tiba, suara tawa kecil terdengar dari luar kamar. Mereka bertiga langsung terdiam. Suara itu seperti suara anak kecil, tapi suaranya terdengar aneh, bergetar, dan menyeramkan. Pelan, suara itu bergerak menjauh, menuju ruang tamu, lalu ke depan rumah. Jangan-jangan Mbak Tika bergegas berlari ke arah ruang tamu, diikuti oleh ibunya dan Bu Rita. Begitu sampai di sana, mereka langsung membeku. Kereta bayi tua itu sudah tidak ada di tempatnya, tapi pintu rumah masih tertutup rapat. Dia membawanya. Bu Rita menjerit, "Makhluk itu bawa anakku." Suara siulan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti berputar mengelilingi rumah mereka. Mbak Tika merasa napasnya semakin berat. Ada yang tidak beres. Sesuatu yang tidak terlihat sedang bermain dengan mereka. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk lagi, tapi kali ini lebih pelan, lebih halus, lebih menyeramkan. Mbak Tika dan ibunya saling pandang. Bu Rita menggeleng cepat. Air matanya semakin deras. Jangan dibuka. Namun sebelum mereka bisa mengambil keputusan, pintu itu terbuka sendiri. Angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dan di luar sana, di tengah jalan yang sepi, kereta bayi tua itu ada di sana, berdiri
diam, menghadap mereka. Dan yang lebih menyeramkan lagi, roda-roda karatnya bergerak pelan, seolah sesuatu di dalamnya sedang bergoyang. Burita langsung berlari keluar, "Anakku!" Tapi sebelum ia bisa mendekat, sesuatu muncul dari balik kereta bayi. Sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat membusuk dan lubang besar di punggungnya, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Sundel bolong itu berdiri di sana. Ia memeluk sesuatu di tangannya, sesuatu yang kecil, sesuatu yang menggeliat pelan. Bayi Burita ada dalam gendongannya. Burita terdiam di tempat, napasnya memburu, kakinya gemetar hebat. "Anakku," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Mbak Tika dan ibunya berdiri di belakangnya. Tubuh mereka membeku melihat pemandangan mengerikan di depan rumah. Sundel bolong itu benar-benar menggendong bayi Burita. Wajahnya pucat, matanya kosong, rambutnya kusut berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Tangannya yang kurus kering membelai lembut kepala bayi itu, seolah ia adalah ibunya sendiri. Tapi yang paling menyeramkan, bayi itu diam, tidak menangis, tidak bergerak, seolah berada dalam pengaruh sesuatu. Burita menangis, "Tolong, jangan ambil anakku." Sundel bolong itu mendongak, matanya menatap lurus ke arah Burita. Wajahnya masih dengan senyum mengerikan. Lalu ia berbicara dengan suara yang sangat dingin, "Anak ini milikku." Burita langsung menggeleng keras, "Tidak, itu anakku, kembalikan." Mbak Tika memberanikan diri melangkah maju. "Jangan ganggu kami, bayi itu bukan milikmu." Sundel bolong itu menyeringai, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Burita. "Dulu, kalian juga mengambil anakku." Burita tertegun, "Apa maksudmu, anakku? Kalian rebut dariku, dan sekarang aku mengambil kembali." Angin dingin bertiup semakin kencang. Bau busuk menguar dari tubuh sundel bolong itu. Burita semakin bingung. Air matanya deras mengalir. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak pernah mengambil siapapun darimu." Sundel bolong itu tertawa pelan. Suara tawanya bergetar dan semakin lama semakin keras. Tiba-tiba kereta bayi tua di belakangnya bergerak sendiri. Rodanya yang berkarat berdecit pelan, lalu semakin cepat. Dan dalam hitungan detik, kereta bayi itu terlempar ke udara dan menghantam tanah dengan keras. Pecah berantakan di dalamnya. Di dalamnya terdapat kain putih lusuh, penuh bercak darah kering. Burita menutup mulutnya, tubuhnya lemas. "Astaga, astaga." Mbak Tika menelan ludah. Apa ini?" Sundel bolong itu kembali menatap mereka. Lalu perlahan, ia mengangkat bayi Burita lebih tinggi. "Sekarang, anak ini milikku." Dan sebelum mereka bisa bereaksi, sundel bolong itu berbalik dan mulai melayang menjauh. Burita berteriak, "Jangan, kembalikan anakku." Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari mengejar. Namun tepat saat ia hampir meraih ujung kain putih sundel bolong itu, sundel bolong itu menghilang dalam kegelapan. Burita terduduk di tanah, menangis sejadi-jadinya. "Anakku, anakku hilang." Mbak Tika dan ibunya berlari mendekat, berusaha menenangkan Burita yang histeris. Di kejauhan, suara siulan kembali terdengar, pelan mengitari mereka. Mbak Tika menatap ke arah jalanan gelap di depan rumah. "Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus cari orang pintar sebelum terlambat." Mbak Tika dan ibunya menenangkan Burita yang masih menangis histeris. Air matanya terus mengalir, tubuhnya gemetar hebat. "Aku nggak bisa kehilangan anakku. Aku nggak bisa." Mbak Tika menggenggam bahu Burita erat-erat. "Bu, kita akan cari dia. Kita nggak boleh diam aja." Ibunya Mbak Tika mengangguk tegas. "Aku kenal seseorang yang bisa bantu. Kita harus ke rumah Pak Sentot sekarang." Pak Sentot adalah orang pintar di kampung sebelah. Dikenal sebagai seseorang yang paham hal-hal gaib
dan sering membantu warga menghadapi gangguan makhluk halus. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga segera berangkat ke rumah Pak Sentot. Sepanjang jalan, udara terasa semakin dingin. Meskipun masih musim kemarau, bulan pucat menggantung di langit dan suara jangkrik mendadak lenyap. Sesekali terdengar suara siulan mengiringi langkah mereka. Bu Rita memegang tangan Mbak Tika erat-erat. Tubuhnya lemas, tapi ia terus berjalan. Tolong, jangan sampai anakku hilang selamanya. Begitu sampai di rumah Pak Sentot, mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka. Seorang pria tua dengan rambut beruban dan sorot mata tajam menatap mereka. Ada yang bisa saya bantu? Ibunya Mbak Tika langsung berkata. Pak Sentot, kami butuh bantuan. Anak Bu Rita diculik sundel bolong. Pak Sentot terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Masuklah. Mereka bertiga duduk di dalam rumah yang penuh dengan bau dupa. Pak Sentot menatap Bu Rita dalam-dalam. Kalian sudah menyentuh sesuatu yang seharusnya dibiarkan saja, bukan? Mbak Tika langsung teringat sesuatu. Pak, ini semua dimulai sejak kereta bayi tua itu muncul di depan rumahku. Pak Sentot mengangguk pelan. Kereta bayi itu bukan benda biasa. Ada arwah penasaran yang masih terikat dengannya. Bu Rita menggigit bibirnya. Tapi kenapa harus anakku yang diambil? Pak Sentot menatapnya tajam. Karena anakmu adalah yang paling lemah, paling mudah disentuh oleh mereka. Bu Rita menangis lagi. Lalu bagaimana cara mengembalikannya? Aku gak bisa kehilangan dia. Pak Sentot mengambil segenggam beras dan menaburkannya ke lantai. Matanya langsung menyipit, menatap sesuatu yang tak terlihat. Makhluk itu masih dekat dan dia belum sepenuhnya membawa anakmu ke alamnya. Mbak Tika langsung bertanya, apa maksudnya Pak? Pak Sentot menatap mereka dengan wajah serius. Kita masih punya kesempatan, tapi kalian harus siap. Malam ini kita akan memanggilnya dan mengambil kembali anak Bu Rita. Angin dingin kembali berhembus dari luar rumah. Terdengar suara siulan panjang yang menyayat malam. Pak Sentot menatap ke arah pintu. Dia tahu kita sedang bersiap. Malam semakin larut. Di dalam rumah Pak Sentot, suasana terasa semakin mencekam. Bau dupa yang menyengat memenuhi ruangan. Sementara angin dingin terus berhembus dari celah-celah jendela. Pak Sentot duduk bersila di depan mereka. Matanya terpejam. Tangannya menggenggam segenggam garam dan beberapa helai daun kelor. Kalian harus tetap tenang. Apapun yang terjadi nanti, jangan ada yang bergerak atau berbicara sebelum aku mengizinkan, katanya dengan suara berat. Bu Rita menggigit bibirnya, menahan tangis. Mbak Tika dan ibunya saling berpandangan, mencoba menguatkan diri. Pak Sentot mulai merapal doa. Suaranya rendah, bergema di ruangan yang semakin dingin. Asap dupa semakin menebal. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu. Semua orang membeku. Pak Sentot tetap memejamkan mata. Jangan menjawab, jangan melihat ke arah pintu, bisiknya pelan. Ketukan itu semakin keras. Bu Rita menutup mulutnya, menahan jeritan. Lalu suara ketukan berubah, seperti sesuatu yang menghantam pintu dengan kasar. Dari balik pintu terdengar suara perempuan menangis, lirih, menyayat hati. Anakku, kembalikan anakku. Suara itu terdengar jelas. Bu Rita membelalakan mata. Itu suaranya, bisiknya gemetar. Pak Sentot tetap tenang, terus membaca doa-doanya dengan suara semakin cepat. Kemudian suara itu berubah dari tangisan lirih menjadi tawa pelan. Perlahan suara tawa itu semakin keras, semakin menyeramkan. Angin berputar di dalam ruangan. Pintu dan jendela bergetar hebat. Pak Sentot membuka mata. Dia sudah datang. Siapkan diri kalian. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Dan di luar sana berdiri sesosok perempuan
dengan rambut panjang acak-acakan, wajah pucat, dan punggung berlubang besar. Sundel bolong itu kembali di tangannya. Bayi Burita masih terbungkus kain putih, matanya tertutup, tubuhnya lemas. Burita hampir berlari menghampiri, tapi Pak Sentot langsung menahannya. "Jangan, kalau kau mendekat tanpa perlindungan, dia bisa membawa anakmu pergi selamanya." Sundel bolong itu tersenyum lebar. "Anak ini sudah menjadi milikku." Burita menangis. "Tidak, kembalikan anakku." Pak Sentot berdiri dengan cepat. Ia menaburkan garam ke arah sundel bolong itu. Sundel bolong itu berteriak, kulitnya seperti terbakar. Asap hitam keluar dari tubuhnya. Pak Sentot mengangkat tangannya, melanjutkan mantra dengan suara lantang. Sundel bolong itu mundur selangkah, lalu tertawa lagi. "Kalian pikir bisa mengambilnya kembali?" Lalu dengan kecepatan mengerikan, ia melompat ke langit dan menghilang. Mbak Tika terkejut. "Pak Sentot!" Dia pergi membawa bayinya. Pak Sentot menghela napas berat. Dia belum menyerah. "Kita harus segera ke tempat asalnya sebelum semuanya terlambat." Burita menatapnya dengan mata penuh harapan. "Tolong selamatkan anakku." Pak Sentot menatapnya dalam-dalam. "Malam ini kita akan menghadapi teror yang lebih besar. Bersiaplah, bersiaplah." Dari kejauhan terdengar suara siulan panjang yang melayang di udara. Malam semakin mencekam. Langit Semarang yang biasanya terang kini tertutup awan gelap pekat. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Pak Sentot berdiri di depan rumah, menatap jauh ke arah pepohonan di ujung jalan. Dia membawa bayi itu ke tempat asalnya. "Kita harus segera ke sana sebelum semuanya terlambat." Burita menggenggam tangan Mbak Tika erat. "Aku gak peduli seberapa berbahayanya, aku harus selamatkan anakku." Pak Sentot mengangguk. "Ayo, kita berangkat sekarang." Mereka berempat berjalan menyusuri jalanan sunyi, menuju sebuah tanah kosong di belakang kampung. Di sanalah, menurut Pak Sentot, arwah penasaran yang menghantui kereta bayi itu berasal. Semakin dekat, semakin terasa hawa dingin yang menusuk tulang. Bulan yang tadi tersembunyi mulai muncul, menerangi sebuah pohon besar tua di tengah lahan kosong. Pak Sentot berhenti. Dia ada di sini. Tiba-tiba suara tawa melengking terdengar dari atas pohon. "Kalian datang juga." Mereka mendongak. Di atas dahan yang besar, sundel bolong itu duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya. Di pelukannya, bayi Burita tampak lemah, tubuhnya pucat. Burita menangis. "Anakku." Pak Sentot maju selangkah. "Kembalikan bayi itu. Kau sudah cukup menyakiti mereka." Sundel bolong itu menyeringai lebar. "Dia adalah penggantiku. Aku kehilangan anakku karena kecelakaan itu. Sekarang dia milikku." Pak Sentot menaburkan garam ke tanah, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar mereka. Ia mulai membaca doa dengan suara lantang. Sundel bolong menggeram marah. "Aku tidak akan menyerahkan dia semudah itu." Dalam sekejap, angin kencang berputar liar. Suara siulan menggema, disusul oleh bayangan hitam yang bermunculan dari balik pepohonan. Sosok-sosok menyeramkan mulai bergerak mendekat, mengelilingi mereka. Mbak Tika merinding. Mereka banyak sekali. Pak Sentot tetap fokus. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Kalian tidak berhak di sini. Pergilah sebelum semuanya musnah." Sundel bolong tertawa keras. "Hihihihi. Hihi. Aku ingin lihat seberapa kuat kau bisa bertahan." Lalu dengan kecepatan mengerikan, sundel bolong melompat turun, langsung menyerang Pak Sentot. Pak Sentot mengangkat tangannya, melempar segenggam garam bercampur bunga 7 rupa. Sundel bolong menjerit kesakitan. Tubuhnya berasap seolah terbakar dari dalam. Namun, dia tetap bertahan. Dengan mata melotot penuh amarah, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Angin berputar semakin kencang, suara tangisan bayi menggema di udara.
Pak Sentot terhuyung. Dia terlalu kuat. Kita harus menemukan cara untuk melemahkannya. Mbak Tika menatap Bu Rita, lalu ke arah kereta bayi tua yang mereka bawa. Ia teringat sesuatu. Mungkin kita harus mengembalikan kereta ini ke tempatnya. Pak Sentot mengangguk. Ya, itu bisa memutus ikatannya. Dengan gemetar, Bu Rita dan Mbak Tika mendorong kereta bayi itu mendekati pohon tua. Sundel bolong berteriak marah. Tidak, jangan. Namun, tubuhnya semakin melemah. Tangannya bergetar hebat. Matanya berubah penuh ketakutan. Pak Sentot mengambil kesempatan itu. Ia membaca doa terakhirnya, lalu berteriak, "Pergilah ke tempatmu, jangan ganggu mereka lagi." Sundel bolong menjerit nyaring, tubuhnya bergetar, lalu mulai menghilang. Angin yang berputar mendadak berhenti. Semua makhluk hitam di sekeliling mereka lenyap satu persatu. Bayi Bu Rita jatuh ke tanah dengan selamat. Bu Rita langsung berlari, memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. "Anakku, anakku." Sundel bolong menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak lagi penuh amarah, melainkan kesedihan mendalam. Ia berbisik pelan, "Anakku, aku hanya ingin anakku kembali." Kemudian, tubuhnya berubah menjadi asap dan menghilang bersama kereta bayi tua itu. Semua kembali sunyi. Bu Rita terus menangis, memeluk anaknya dengan penuh haru. "Terima kasih, terima kasih, terima kasih." Pak Sentot menarik napas panjang. Sudah selesai. Dia sudah pergi. Mbak Tika menatap langit. Bulan kembali bersinar terang. Udara yang tadi dingin kini terasa hangat. Semua telah berakhir. Dan sejak malam itu, kereta bayi tua itu tidak pernah muncul lagi. Tamat. Naskah penutup. Terima kasih sudah menyimak cerita horor kali ini. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, pastikan untuk like, share, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah menyeramkan selanjutnya. Selamat malam dan hati-hati. Mungkin mereka sedang mengamati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.